Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Sari membanting pintu apartemennya dengan keras, air mata mengalir deras di pipinya. Malam itu, setelah pesta kantor yang penuh gelak tawa dan minuman keras, dia telah mengucapkan kata-kata yang tak seharusnya, "Aku mencintaimu, Lina." Dan Lina, teman sekamarnya yang selama ini seperti saudara, hanya menatapnya dengan mata melebar, sebelum berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sari ambruk di lantai, tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa dia begitu bodoh? Mereka sudah berteman sejak kuliah di Universitas Indonesia, berbagi apartemen kecil di kawasan Tanah Abang selama 3 tahun terakhir. Lina, gadis cantik dengan rambut panjang hitam legam dan senyum yang selalu menyemangati Sari di hari-hari sulit di kantor, kini mungkin membencinya. Sari tahu risikonya, tapi alkohol telah meruntuhkan tembok yang dia bangun dengan susah payah. Dia ingat bagaimana semuanya dimulai, pesta akhir tahun di kantor konsultan keuangan mereka, musik keras, gelas demi gelas bir yang membuat lidahnya longgar. Saat mereka berdua berjalan pulang, Sari tak tahan lagi. Pengakuan itu meluncur begitu saja, seperti bom yang meledak di antara mereka. Pagi berikutnya, Sari bangun dengan kepala pusing dan hati hancur. Apartemen terasa sepi tanpa Lina yang biasanya sudah menyeduh kopi. Dia memeriksa ponselnya, tak ada pesan. Apakah Lina sudah pergi? Sari buru-buru mandi dan berpakaian, berharap bisa menjelaskan semuanya sebagai lelucon mabuk. Tapi saat dia keluar kamar, Lina sudah duduk di meja makan, memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kita perlu bicara," kata Lina pelan. Sari menelan ludah, duduk di depannya. Lina menghela napas panjang. "Apa yang kamu katakan semalam? Itu benar?" Sari mengangguk lemah, tak berani menatap mata Lina. "Ya. Sudah lama aku merasakannya. Tapi aku tak pernah berniat menyakitimu." Lina diam sejenak, lalu berkata, "Aku tak tahu harus bagaimana, Sari. Aku tak seperti itu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Sari. Percakapan mereka berlangsung tegang. Lina mengaku terkejut, tapi juga merasa ada yang aneh dalam dirinya sendiri. Selama ini, dia selalu merasa nyaman dengan Sari, lebih dari sekadar teman. Tapi masyarakat Indonesia, dengan norma-normanya yang ketat, membuatnya takut. Keluarganya di Surabaya adalah orang-orang konservatif yang selalu menekankan pernikahan dan keluarga tradisional. "Bagaimana kalau keluargaku tahu? Mereka akan mengusirku," gumam Lina. Sari memegang tangannya, tapi Lina menariknya kembali. "Jangan. Ini rumit." Sari merasa dunia runtuh. Dia tahu, di Indonesia, hubungan seperti ini sering dianggap tabu, bahkan di kota besar seperti Jakarta. Berita-berita tentang diskriminasi terhadap komunitas sering muncul, membuatnya selalu menyembunyikan identitasnya. Tapi sekarang, semuanya terbuka. Hari itu di kantor, Sari sulit berkonsentrasi. Rekan-rekan mereka, termasuk bos yang suka bergurau, tak tahu apa yang terjadi. Tapi saat istirahat makan siang, Lina menghindarinya. Sari merasa seperti orang asing di tempat kerjanya sendiri. Pulang malam itu, apartemen kembali tegang. Lina bilang dia butuh waktu untuk berpikir. Sari setuju, tapi hatinya sakit. Malam demi malam, mereka tidur di kamar terpisah, tanpa bicara lebih dari yang diperlukan. Sari mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah pengakuan itu layak? Dia ingat masa kecilnya di Bandung, di mana orang tuanya selalu menekankan pernikahan yang benar. Ayahnya, seorang guru agama, pasti akan kecewa jika tahu. Tapi Sari tak bisa menyangkal perasaannya. Beberapa hari kemudian, konflik mulai memuncak. Lina mendapat telepon dari ibunya, yang bertanya kenapa dia jarang pulang. Lina berbohong, bilang sibuk kerja.
Tapi dalam hati, dia bergulat dengan perasaan baru. Dia mulai mencari informasi online tentang orientasi seksual, membaca cerita-cerita orang yang mengalami hal serupa. Satu malam, saat Sari sedang tidur, Lina duduk di sampingnya, memandang wajah temannya itu. Ada getar aneh di dadanya. Apakah ini cinta? Atau hanya kebingungan? Lina memutuskan untuk bicara dengan sahabat lamanya, Rina, yang tinggal di Bogor. Rina adalah orang yang terbuka, tapi bahkan dia terkejut saat Lina cerita. Kamu yakin? Ini bisa merusak segalanya, kata Rina. Lina pulang dengan pikiran semakin kacau. Sari, di sisi lain, mulai merasa tertekan. Dia memutuskan untuk mencari dukungan dari komunitas online, bergabung dengan Oruml di Indonesia. Di sana, dia baca cerita-cerita tentang perjuangan, diskriminasi di tempat kerja, dan penolakan keluarga. Itu membuatnya semakin takut. Satu hari, saat mereka bertemu di dapur, Sari berkata, "Kalau kamu mau aku pindah, aku akan pergi." Lina menatapnya tajam. "Jangan bicara begitu. Aku masih temanmu." Tapi kata-kata itu tak cukup. Sari merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, di mana satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Konflik internal Sari semakin dalam. Dia ingat pertama kali menyadari ketertarikannya pada perempuan saat SMA, tapi dia tekan itu dalam-dalam karena takut. Sekarang, di usia 28, dia tak bisa lagi berpura-pura. Tapi harga yang harus dibayar tampak terlalu tinggi. Lina Manuhile mulai merasakan ketertarikan yang tak terduga. Saat melihat Sari tertawa dengan rekan kantor, ada cemburu yang muncul. Apakah ini tanda? Lina memutuskan untuk mencoba, tapi takut. Malam itu mereka duduk bersama di balkon, memandang lampu-lampu kota. Aku takut, Sari, kata Lina. Aku juga, jawab Sari. Percakapan itu menjadi titik balik, tapi juga awal dari badai yang lebih besar. Badai mulai datang saat keluarga Lina datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ibu dan adiknya dari Surabaya tiba di apartemen pagi itu, membawa oleh-oleh dan senyum lebar. Lina panik, menyuruh Sari berpura-pura seperti biasa. Sari setuju, tapi hatinya perih. Selama kunjungan, Ibu Lina bertanya banyak tentang pacar Lina. Kapan nikah, nak? Umurmu sudah 27, kata ibunya. Lina tertawa gugup, sementara Sari diam di pojok, pura-pura sibuk dengan laptop. Saat makan malam, adik Lina, seorang mahasiswa konservasi, bercerita tentang berita diskriminasi di media. Orang-orang seperti itu harus dihindari, katanya. Sari merasa seperti ditampar. Lina menatapnya sekilas, penuh permohonan maaf. Setelah keluarga pergi, Lina ambruk di sofa, menangis. Aku tak bisa bohong selamanya. Sari mendekat, memeluknya pelan. Untuk pertama kalinya, Lina tak menolak. Pelukan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih, tapi mereka berhenti sebelum terlalu jauh. Ini salah, gumam Lina. Tapi terasa benar, balas Sari. Malam itu mereka bicara panjang lebar tentang perasaan mereka. Lina mengaku mulai merasakan hal yang sama, tapi takut konsekuensinya. Bagaimana dengan pekerjaan? Kantor kita konservasi. Sari setuju, ingat bos mereka yang sering bercanda homofobik. Keesokan harinya, di kantor, rumor mulai beredar. Seorang rekan, Andi, yang melihat mereka berdua pulang mabuk malam pesta, mulai bergosip. Kayaknya Sari suka cewek, bisiknya ke yang lain. Sari mendengarnya secara tak sengaja, hatinya hancur. Dia konfrontasi Andi di ruang istirahat. Apa urusanmu, bentak Sari. Andi tertawa. Santai aja, cuma bercanda. Tapi Sari tahu itu bukan bercanda. Lina yang melihat kejadian itu mendukung Sari.
Jangan campur urusan pribadi, katanya tegas. Tapi setelah itu, Lina mulai ragu lagi. Ini akan merusak karir kita, katanya saat pulang. Sari marah. Jadi kamu mau mundur? Lina diam, tapi matanya berkata ya. Konflik semakin dalam. Sari memutuskan untuk bicara dengan orang tuanya. Ia telepon. Ayahnya di Bandung bertanya tentang kehidupan Sari. Kapan bawa calon suami, tanyanya. Sari menahan air mata. Belum, ya. Setelah telepon, dia merasa semakin sendirian. Lina di sisi lain bertemu dengan Rina lagi. Rina menyarankan Lina untuk jujur pada diri sendiri. Jika kamu mencintainya, perjuangkan. Lina pulang dengan tekad baru, tapi saat tiba, Sari sudah packing barang. Aku pindah, kata Sari dingin. Lina terkejut. Jangan. Kita bisa atasi ini. Mereka bertengkar hebat, saling tuding. Sari bilang Lina pengecut, Lina bilang Sari egois. Akhirnya, Sari pergi ke hotel sementara. Di hotel, Sari merenung. Dia ingat masa lalu saat pertama bertemu Lina di kampus. Lina selalu mendukungnya, bahkan saat Sari depresi karena tekanan kerja. Sekarang semuanya hancur karena pengakuannya. Sari memutuskan untuk resign dari kantor, mencari pekerjaan baru di luar Jakarta. Tapi sebelum itu, dia dapat pesan dari Lina, aku rindu kamu. Sari tak balas, tapi hatinya goyah. Sementara itu, Lina di apartemen sendirian, merasa kosong. Dia mulai mempertanyakan norma masyarakat. Mengapa cinta harus dibatasi gender? Dia baca buku tentang psikologi seksual, mencoba memahami diri. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi di kai dekat kantor. Lina bilang dia mau mencoba. Tapi kita harus rahasia dulu. Sari setuju, tapi dengan berat hati. Mereka mulai hubungan diam-diam, bertemu di tempat tersembunyi. Tapi tekanan semakin besar. Satu hari, bos mereka panggil Sari ke ruangan. Ada rumor tentangmu. Benar, tanya bos. Sari bohong, bilang tidak. Tapi dia tahu karirnya terancam. Lina yang tahu merasa bersalah. Ini salahku, katanya. Sari peluk dia. Kita bersama. Tapi di balik itu ada keraguan. Konflik mencapai puncak saat keluarga Sari datang ke Jakarta. Ayah dan ibunya ingin bertemu teman sekamar Sari. Lina panik, tapi mereka pura-pura. Saat makan malam, ayah Sari bercerita tentang temannya yang menyimpang dan diusir keluarga. Sari gemetar, Lina pegang tangannya di bawah meja. Setelah mereka pergi, Sari menangis. Aku tak bisa terus begini. Lina setuju. Mereka memutuskan untuk jujur pada keluarga, tapi tak tahu bagaimana. Keputusan untuk jujur membawa mereka ke jurang baru. Sari mulai dengan ibunya Ideo Chal. Bu, aku suka perempuan. Ibunya diam, lalu menangis. Apa yang salah dengan didikan kami, tanyanya. Sari jelaskan, tapi ibunya tolak. Kamu harus berubah. Ayahnya lebih keras, bilang Sari tak lagi anaknya jika terus begitu. Sari hancur, tapi Lina dukung dia. Kita punya satu sama lain. Tapi giliran Lina yang takut. Keluarganya lebih religius. Lina tunda, bilang butuh waktu. Sari marah. Kamu janji kita bersama. Mereka bertengkar lagi, kali ini lebih parah. Lina bilang mungkin mereka harus pisah. Sari pergi, meninggalkan Lina sendirian. Di kantor, situasi memburuk. Andi sebarkan rumor lebih luas, bahkan ke bos. Sari dipanggil lagi, diminta resign demi kebaikan. Sari tolak, bilang itu diskriminasi. Bos ancam, bilang akan sulit promosi. Sari pulang marah, tapi Lina tak ada.
Lina pergi ke Surabaya, bicara dengan ibunya secara langsung. Bu, aku mencintai seorang perempuan. Ibunya syok, adiknya marah. Kamu gila, teriak adiknya. Keluarga usir Lina sementara. Lina pulang ke Jakarta dengan hati hancur, tapi merasa bebas. Dia cari Sari, tapi Sari sudah pindah ke apartemen baru. Mereka bertemu di Taman Monas, tempat aurit mereka. Lina cerita semuanya. Aku diusir, tapi aku pilih kamu. Sari terharu, mereka peluk. Tapi sekarang, mereka jobless. Sari resign, Lina juga, karena tak tahan tekanan. Mereka cari kerja baru, tapi sulit karena rumor. Sari mulai depresi, minum obat tidur berlebih. Lina khawatir, bawa ke psikolog. Di sana, mereka belajar tentang trauma dan penerimaan diri. Psikolog bilang, cinta tak salah, tapi masyarakat yang perlu berubah. Itu beri harapan. Tapi betrayal datang dari Rina. Rina yang tahu rahasia mereka, cerita ke teman bersama. Rumor sampai ke keluarga Sari lagi. Ayah Sari datang ke Jakarta, marah besar. Kamu hancurkan nama keluarga, bentaknya. Sari lawan, bilang ini hidupnya. Ayah pergi, putus hubungan. Lina dukung, tapi merasa bersalah. Mungkin aku yang bawa sial. Sari tolak, bilang mereka kuat bersama. Mereka mulai bisnis kecil, jual online dari apartemen baru di Bekasi. Hidup susah, tapi cinta mereka tumbuh. Namun, maut Hun Och muncul. Lina mulai ragu lagi, ingat ajaran agama. Apakah ini dosa? Tanyanya pada Sari. Sari jawab, cinta bukan dosa. Tapi Lina pergi ke masjid, konsultasi dengan Ustadz. Ustadz bilang harus berubah. Lina pulang bingung. Sari marah. Kamu pilih agama atau aku? Lina menangis. Aku tak tahu. Mereka pisah sementara, Lina tinggal di hotel. Di sana Lina renung, baca Quran dan cerita Muslim. Dia sadar Tuhan menciptakan dia begini. Sari sendirian hubungi komunitas di Jakarta. Mereka adakan pertemuan, beri dukungan. Sari cerita pengalamannya, dapat teman baru. Tapi rindu Lina. Satu malam, Lina datang kembali. Aku pilih kamu. Mereka rekonsiliasi, tapi tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat masih judgmental. Mereka ikut demo hak, tapi secara anonim. Itu beri kekuatan. Perjuangan berlanjut saat mereka hadapi diskriminasi langsung. Saat cari apartemen baru, pemilik tolak karena tak suka pasangan seperti kalian. Sari marah, tapi Lina tenangkan. Mereka pindah ke kawasan lebih liberal di Jakarta Selatan. Bisnis mereka mulai berkembang, tapi kompetitor sebarkan rumor, buat penjualan turun. Sari konfrontasi, tapi tak bukti. Lina bilang kita harus lebih kuat. Tapi dalam hati, Lina mulai lelah. Satu hari, mantan pacar Lina, seorang pria bernama Budi, muncul. Budi tahu dari rumor, datang marah. Kamu bohongi aku, bentaknya. Lina jelaskan, bilang dia baru sadar. Budi ancam sebarkan foto lama mereka. Sari lindungi Lina, bilang pergi atau lapor polisi. Budi pergi, tapi ancaman itu buat mereka takut. Lina merasa ini harga yang harus dibayar. Mungkin aku salah pilih. Sari sakit hati. Jadi kamu menyesal. Lina tolak, tapi keraguan ada. Konflik puncak saat ayah Sari sakit. Ibu telepon, bilang ayah inar karena stres. Sari pulang ke Bandung, Lina ikut. Di rumah sakit, ayah tolak lihat Sari. Pergi, katanya lemah. Sari menangis di luar. Lina dukung, tapi ibu Sari marah pada Lina. Kamu yang rusak anakku. Lina pergi, tinggalkan Sari. Sari merasa dikhianati.
Kenapa kamu pergi? Tanya Sari. Ia telepon. Lina jawab, aku tak mau tambah buruk. Sari marah, bilang pisah. Sari tinggal di Bandung, rawat ayah. Ayah mulai bicara, bilang takut kehilangan Sari. Sari jelaskan perasaannya. Ayah dengar, meski sulit. Aku coba pahami, katanya akhirnya. Sari terharu. Tapi rindu Lina. Lina di Jakarta, depresi, hampir kembali ke mantan. Tapi ingat Sari, dia tolak. Lina hubungi Rina, minta maaf atas betrayal. Rina makan, bilang dukung. Sari pulang ke Jakarta, cari Lina. Mereka bertemu di apartemen lama. Aku makan kamu, kata Sari. Lina menangis. Aku juga. Mereka rekonsiliasi lagi, tapi kali ini lebih matang. Mereka putuskan pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana komunitas lebih terbuka. Bisnis mereka sukses, tapi masa lalu masih menghantui. Sari tulis buku tentang pengalaman mereka, anonymously. Itu jadi terapi. Tapi damage sudah ada. Kesehatan mental mereka terganggu. Mereka ikut terapi bersama, belajar tentang orgienes. Lina makan keluarganya, hubungi lagi. Ibu Lina mulai lunak, meski lambat. Sari juga. Mereka sadar perubahan butuh waktu. Di Bali, hidup mereka lebih tenang. Pantai dan alam bantu sembuhkan luka. Tapi berita dari Jakarta datang, Andi dipecat karena diskriminasi lain. Sari merasa justice, tapi tak senang. Kita sudah lewati itu. Lina setuju. Mereka nikah secara simbolis di pantai, dengan teman-teman baru dari komunitas. Itu momen bahagia, tapi pahit karena keluarga tak ada. 1 tahun kemudian, keluarga mulai datang. Ibu Lina kunjungi, lihat mereka bahagia. Aku salah, katanya. Ayah Sari kirim pesan, bilang bangga. Mereka makan, tapi tahu luka tak hilang sepenuhnya. Sari dan Lina jadi aktivis, bantu orang lain. Mereka cerita pengalaman di seminar, inspirasi banyak. Tapi ada harga, priasi hilang, ancaman online datang. Mereka tangguh, tapi lelah. Pada akhirnya, mereka sadar pilihan mereka benar, meski sulit. Cinta mereka bertahan, tapi dengan secara. Sari bilang semua ini worth it. Lina angguk. Tapi di hati, ada pertanyaan, apakah semua pengorbanan ini benar-benar layak untuk sebuah cinta yang ditentang masyarakat? Apakah pengakuan cinta yang bertentangan dengan norma sosial selalu pantas untuk diperjuangkan, meskipun harus membayar harga mahal seperti kehilangan keluarga dan karir?